Temen aku tuh SMA tuh buat aku, itu neraka banget di Jakarta. Jadi mereka tuh udah ngatain lah, naruhin pil narkoba lah di dalam gelas air putih. Terus tanteku bilang pada akhirnya, aduh ini papa belum kirim uang. Aku bilang kenapa sih? Aku bilang itu papa juga nggak kirim uang aku. Ya udah tante harus kasih tahu kalau papa masuk rumah sakit sekarat dying waktu itu di Singapura. Dari yang pegang bakinya begini, pegang bakinya begini, langsung pose nari kayak Broadway. Sampai yang ngebukain pintu buka sendiri. Iya, siapa nih gitu, orang kumuh banget, jelek sekali kan. Dan pada akhirnya di orang yang sama yang nggak mau ngebukain pintu, gue datang lagi untuk bawa cash untuk beli si tas sama. Ayo dong kak, dapetin klien. Iya dapetin klien, tapi enggak. Mama dapat klien, akunya nggak bener. Mungkin tadi Karen sempat bilang pernah dibully bahkan terjerumus narkoba. Ya. Itu waktu di Amerika atau no. Here di Jakarta. Bukan pas di Amerika. Enggak, kalau di Amerika dulu Amerika tuh ada 2 kali gelombang. Gelombang kali ya. Yang gelombang pertama tuh di saat SMA. Okay. Nah, itu memang bully terbesar terjadi. Yang sampai temen aku tuh SMA tuh buat aku, itu neraka banget di Jakarta. Jadi mereka tuh udah ngatain lah, naruhin pil narkoba lah di dalam gelas air putih, buat pingsan lah waktu di saat upacara. Itu tuh pengalaman yang sebenarnya sangat menyakitkan. Nah, itu yang membuat orang tua memutuskan untuk ya udahlah nggak usah sekolah di Indonesia. Nah, makanya berangkat ke sana dan ditaruhnya juga di desa banget di Nebraska, right? Jadi itu bukan kota kayak New York, Los Angeles dan lain-lain. Nah, itu gelombang pertama. Nah, gelombang kedua tuh waktu tahun 2005. Iya. New York. Di New York. Yes. Nah, itu yang pembelajaran hidup pertama sekali terbuka. Oh, cari uang tuh begitu ya. Oh, menghargai waktu seperti itu ya. Oh, gak punya orang tua tuh begini. Harus tahu nyuci sendiri, manajemen waktu, bertanggung jawab, bekerja dengan baik, dikatain sama orang tetap harus tegar. Kalau nangis jangan kelihatan sama orang. Harus pura-pura bahagia. Jadi tapi itu mungkin nggak seindah yang Karen bayangkan kali ya. Karena pertama kali when you went to New York, it was like, oh this is so me. Iya, of course. Justru itu yang membuat aku nggak mau pulang lagi sebenarnya. And I was like, no, this city is like super me, and I'm going to live here and love here and shop here, dance here gitu kan. Tapi ternyata Tuhan membiarkan itu untuk benar-benar belajar kuat sih. Itu yang pertama. Karena fondasi itu tidak akan pernah terjadi kalau itu tidak terjadi tuh waktu itu. Karena aku percaya fondasi diri kita tuh terjadi karena kita mau belajar, karena kita punya pembelajaran hidup itu dengan secara sadar, sesadar-sadarnya. Nah, makanya melalui itu harus sadar. Di saat itu aku sadar bahwa semuanya Tuhan kasih karena memang harus belajar. Menghargai uang dan waktu sih waktu itu yang sangat-sangat menjadi besar pengalamannya. Kerja apa di New York sampai? Pelayan, waiter. Padahal sebelum berangkat aku masih pakai mobil papa, dapat supir gitu-gitu kan. Biasalah anak kesayangan kan. Waktu sampai di sana nggak ada cerita, jadi harus benar-benar cari kerja sendiri. Kebetulan my cousin dia bekerja sebagai manajer restoran di New York, di Manhattan, jadi dibantuin sama dia. Nah, asiknya adalah karena dulu SMA aku pernah ada di Amerika, aku udah dapat Social Security. So that makes easy untuk bekerja menjadi pekerja yang benar. Nah, makanya bekerjalah dengan benar. Aku dapat tuh di restoran itu, dapat gaji, dapat tips. Tipsnya, wah itu sih lumayan. Karena kan kita bekerja bukan karena gaji, karena tips. Nah, disitulah aku belajar untuk pertama melayani Tuhan tuh harus gitu, melayani orang-orang untuk serve people. Artinya serve through your heart for God. Buat orang-orang itu tuh dari pelayan meja. Karena sabarnya.
dikatain loh Miss Mary pakai bahasa-bahasa kotor sama tamu-tamunya kalau kita salah taruh minuman, kalau lagi rame, aduh itu tuh sampai pergi ke belakang, di belakang tempat sampah kayak di film-film Hollywood tuh. Aku nangis begitu Miss Mary, sampai kayak sepupu aku tuh nyariin mana nih Karen Delano. Aku dipanggil Dylan waktu itu. Dylan. Oh, Delano. Karena I don't want to people call me Karen, karena mereka akan panggil call me Karen. Yeah. Salah nanti persepsinya. Call me Dylan. Aku dicari Dylan mana. Nangis di belakangnya. I was like, gue udah gak mau kerja lagi di sini. Terima kasih deh. Gue gak kuat. Karena memang gak kuat. Mentalnya tuh kalau benar-benar harus, kalau gak kuat. Bisa benar-benar jatuh sakit hati sama orang-orang. Karena mereka bahasanya kasar, you know lah ya. Gue gak perlu sebutin nama-nama kasar itu, atau mereka tuh ngomongnya kasar luar biasa. Dan disitulah belajar untuk ternyata kalau melayani orang mau sekasar apapun kita tetap harus rangkul mereka, karena dari situlah berkat akan terjadi, berkat akan kita terima. Miss Mary, aku tuh pertama kali masuk cuma dapat station kecil, 3 meja, 1 meja 2 customer, berarti 6 customer. Jadi kalau kita 3 meja artinya pulangnya tipsnya sedikit. Iya betul. Nah dari 3 meja aku tuh bisa dapat station paling besar 15 meja. Wow. Sendiri, karena restorannya besar. Iya. Dari yang pegang bakinya begini, pegang bakinya begini, langsung pose nari kayak Broadway. Jadi kalau udah dipasang musik gitu ya, karena it's a family restaurant, bukan lounge. Restoran apa sih? Dallas BBQ. Oke, Western ya atau mix? Amerika banget itu. Dallas BBQ namanya juga udah Dallas. Jadi kalau serve itu tuh sampai wah pose begini, semua orang harus lihat, pakai center di gini-gini. Jadi kita kan harus atraksi kadang-kadang untuk membuat customer tuh seneng, happy. Kan kita harus buat attention. Jadi kalau mereka happy, tipsnya ditambahin lagi $20. Aku tuh sampai pertama kali punya branded stuff itu karena jadi waiter loh. Dari waiter bisa beli branded stuff. Aduh Miss Mary, aku tuh I love fashion since beginning. Sebelum aku tahu New York, pernah jadi fashion designer dulu sebelumnya. Dan teman-teman udah pada sukses pakai branded dan lain-lain. Aku belum. Waktu di New York, setiap kali mau ke restoran aku pasti lewatin Saks Fifth Avenue, dan sebelahnya kan ada Louis Vuitton store. Selalu lewatin itu. And I love Alfie. Sampai pelajari history dan lain-lain. Dan waktu lewat gitu kan jendela gitu, gila, ini dompet enak, bagus banget ya. Aduh Tuhan, kapan sih? Nggak dikasih tuh sekitar hampir setahun. Nah karena tipsnya pada akhirnya jadi orang hebat, jadi 15 bangku, stationnya besar, tipsnya makin besar kan. Itu tuh pertama kali masuk LV store di New York tuh aku nggak dilihat orang loh. Sampai yang ngebukain pintu buka sendiri. Iya, siapa nih gitu, orang kumuh banget, jelek sekali kan. Dan pada akhirnya di orang yang sama yang nggak mau ngebukain pintu, gue datang lagi untuk bawa cash untuk beli si tas sama dompet itu. And he was like, I wanna buy a wallet and a bag. And it was like, okay, second stairs. Okay, that's nice. Ya, itu again, sometimes kadang-kadang kenapa mungkin beberapa orang beli branded stuff, sometimes bukan untuk showing off ya, tapi semangat. Appreciation, sometimes is a part of appreciation, karena ya cara kita mengapresiasi diri kita sendiri sometimes kan berbeda-beda. Ada yang traveling, ada yang beli mobil, ada yang macam-macam. One of the ways basically for you is to buy branded stuff, because ya itu salah satu contoh untuk bisa mewujudkan mimpi. Betul. Karena kadang-kadang kan kita harus tahu ya bagaimana kita harus punya mimpi-mimpi walaupun kecil-kecil kan, sampai yang paling besar. Setuju. Yang kecil-kecil itu yang membuat kita hidup sebenarnya. Setuju. Karena kita mau bekerja, bertanggung jawab, ya kan, menghargai waktu, itu kan karena mimpi. Karena kita udah tahu, mau banget sama wallet itu, padahal wallet loh. Bukan mobil, bukan rumah lo maunya, waktu itu kan kecil banget sebenarnya. Tapi di saat itu buat aku besar, karena itu adalah apresiasi, itu betul. Kalau berbicara tentang mimpi, sebenarnya waktu kecil mimpi dan cita-citanya Karen tuh jadi apa sih? Wah, itu susah banget untuk dijawab. Waktu kecil itu tuh kalau orang tua nanya, jawabnya bisa banyak banget. Pengen jadi guru, tapi nggak pernah bilang mau jadi dokter. Pengen jadi guru, terus tiba-tiba berubah, pengen jadi penari, pengen jadi penyanyi. Pengen jadi fashion designer?
Iya, pada itu akhirnya juga? fashion designer. Terus waktu itu pengen banget jadi koreografer, tapi kebanyakan pengen jadi guru waktu itu. Oh iya. Pengen jadi guru Kenapa? Gak tahu kenapa. Jadi aku ngerasa kalau jadi guru tuh ngebantuin banyak orang, ngebantuin orang jadi pintar, ngebantuin orang jadi semangat. Dulu tuh selalu mikirnya mau jadi guru Nah makanya kenapa waktu dewasa dan berkembang lah ya, sampai mikir I think I wanna teach. Maksudnya mau ngajar. Seperti Miss Mary lah. Tapi ngajarnya bukan materi dalam academics ya. Materinya mungkin lebih kepada spirit. Spirit. Cuma memang arahnya pada akhirnya ya nggak usah lah. No, tapi never say no. Yes. Listening to you. Exactly. Tapi mungkin nanti umur 51 ya. Jadi 10 tahun kemudian nyalain lagi YouTube-nya Miss Mary. Pernah bilang jadi guru. But talking about guru, you are a guru. You are a fashion guru. Fashion guru. That's what people say. And that's who you are. Aku nggak bilang, nggak bikin title itu Miss Mary. Yang bikin title itu waktu itu pertama kali Indosiar karena aku pernah jadi fashion guru di sana. Lalu pada akhirnya semua orang fashion guru itu karena memang jadi fashion guru, jadi fashion juri di sana. Mereka punya title fashion guru gitu. Kalau mau dibilang aku guru beneran tuh sebenarnya ada yang lebih tinggi dari aku banyak lah. Mereka yang sudah senior di fashion. Mereka lah fashion guru sebenarnya. Guru yang rendah hati memang selalu seperti itu. Back from Indonesia to New York, dari New York balik lagi ke Indonesia pada saat itu. Kenapa balik ke Indonesia? Kenapa? Karena waktu itu papa sakit. Di Singapura, nggak ngasih tahu aku dan duit udah nggak dikirim. Jadi kayak kok udah nggak ada uang gitu. Nah semua saudara-saudaraku menutupi, tante-tante menutupi. Nah ternyata setelah sekian lama tanteku juga harus bayar apartemen karena waktu itu kan ikut sama tante di Seattle, Washington. Nah terus tanteku bilang pada akhirnya, aduh ini papa belum kirim uang. Aku bilang kenapa sih? Aku bilang itu papa juga nggak kirim uang aku. Ya udah tante harus kasih tahu kalau papa masuk rumah sakit sekarat dying waktu itu di Singapura. Aku bilang wow, pantesan aku telepon nggak ngangkat dan anehnya kenapa keluarga nggak mau kasih tahu. Nah ternyata mereka tidak mau membuat aku khawatir karena aku masih umur berapa ya waktu itu ya SMA lah. Umur SMA itu. Terus akhirnya aku bilang, oke, jadi gimana nih solusinya? Terus tante bilang, ya udah kalau gitu Karen nggak bisa dulu melanjuti SMA waktu itu. Terus aku bilang, oke. Wah aku puter otak tuh. Gimana ya caranya? Aku bilang sama tanteku, oke tante, aku kerja aja, bantuin aku untuk jalan sama aku cari kerja door to door. Tante bilang nggak bisa aku temenin karena tanteku adalah neni waktu itu. Terus aku bilang, oke deh aku cari kerja sendiri. Aku jalan-jalan kerja di Wendy's, itu pertama kalinya. Jadi tukang masak lah, jadi kasir lah dan lain-lain. Nggak cukup uangnya dan akhirnya aku double job kerjanya di home care buat ngurusin opa-opa dan oma-oma gitu. Di tempat jompo berarti. Betul, dan kekumpul uangnya akhirnya aku pulang ke Indonesia. Papa ternyata sudah sembuh dan sudah dibawa ke Jakarta. Sebenarnya itulah seharusnya aku SMA di sana ngelanjutin sampai selesai, ya di Jakarta lah karena papa sakit. Tapi waktu itu sudah sembuh dan papa bilang nggak usah balik lagi ke Amerika ya kak, karena kamu anak papa satu-satunya laki-laki dan kalau papa mati gimana? Waktu itu ngomongnya selalu seperti itu. Terus aku bilang ya udah deh pak, aku di Jakarta aja. Ya udah kamu mau sekolah di mana? Makanya I took London School of Public Relations and Communication. Disitulah belajar jadi penyiar sebenarnya 1 tahun. Gitu. Berarti memang udah ada interest ke dunia entertainment. Yes, betul. Nah itulah karena memang mikirnya kayaknya seneng juga ya kalau ngobrol gitu kan. Makanya ambil itu 1 tahun saja. Setelah itu lanjutin ke Susan Budiarjo, fashion design.
Dan akhirnya sempat usaha membuka fashion designer sendiri kan, tadi sempat bilang bahwa mama bahkan menjual semua perhiasannya hanya untuk mewujudkan cita-cita Karen pada saat itu. Karena being a fashion designer di tahun 2000 sampai 2003 atau 2004 tuh aku lupa deh. Itu tuh pamerannya atau presentationnya itu tuh di cafe to cafe. Tuh zaman itu lagi ada fashion cafe, semuanya di cafe to cafe, bukan fashion show seperti fashion show. Jadi lebih ke pesta. Jadi kita ketemu minuman, ketemu DJ, ketemu enggak cafe to cafe. Jadi kalau misalnya kayak sekarang ada cafe di bawah, dibuatlah fashion show. Zaman itu. Jadi karena aku tuh 100 kali fashion show loh dalam 1 tahun, it is so many. Jadi karena terlalu banyak, ya gitu lah, pergaulannya jadi aneh karena memang di cafe dengan DJ, dengan lampu dan semua itulah. Nah itulah yang membuat papa mama bangkrut karena tidak jualan, lebih kepada ke show terus beli lagi kan setiap kali satu kali show harus 30 baju. 30 baju berapa tuh uangnya untuk dibikin kan? Dan kalau 100 kali berarti 100 kali 30 berapa? 3.000 baju dan itu nggak dibeli orang loh. Jadi cuma untuk fashion show dan fashion show. Gitu, itu yang membuat mereka bangkrut sih. Mereka kalau ayo dong kak dapetin klien, iya dapetin klien tapi enggak. Mama dapat klien, akunya nggak benar. Mama dapat teman-teman ya ibu-ibu lah, karena mama waktu itu kan terikat juga di IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, nggak juga benar. Akhirnya mama jelek. Aduh udah deh, pokoknya gara-gara aku tuh orang tua juga kayaknya malu banget kayaknya punya anak seperti saya. That's your perceptions, right? Tapi saya yakin semua orang tua bagaimanapun juga ya pasti mau seburuk apapun anaknya, they don't see different. Maksudnya mereka melihatnya berbeda dari sudut pandang mereka. Itu tetap anak yang memang disayang, yang memang didoakan di setiap doanya. Iya betul. Dan pada akhirnya disadari ya ini sekarang. Coba ya itulah, God is so mysterious ya. Dari cara Tuhan. Jadi mereka memberikan black cardnya mereka untuk aku pegang untuk belanja, kirim pakai kontainer. Di saat itu tuh kebesaran Tuhan tuh benar-benar aku lihat sesederhana itu. Nah waktu pulang ke Jakarta, aku udah gak ingat itu semua loh Miss Mary, karena terlalu khawatir. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.